itu metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran ialah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran ada 4, yaitu 1. Metode tahlili atau analisis, yaitu metode yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan segala aspek yang terkandung di dalamnya, ayat demi ayat secara utuh. Yang kedua ialah metode ijmali atau global, yaitu metode menafsirkan ayat Al-Quran secara singkat dan global, menjelaskan secara ringkas sehingga mudah dipahami. Dengan menggunakan perbandingan ayat demi ayat maupun dengan hadis dengan menonjolkan perbedaannya. Yang keempat yaitu metode maudhu'i atau tematik, yaitu tafsir berdasarkan tema, yaitu dengan memilih satu tema kemudian baru ditafsirkan sesuai dengan penjelasan dari makna tema tersebut. Keutamaan ilmu bagi seorang muslim, yaitu orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang kedua ialah orang berilmu diberi kebaikan dunia maupun akhirat. Yang ketiga, orang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Nasihat-nasihat yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19 diantaranya ialah kita dilarang menyekutukan Allah karena itu adalah perbuatan syirik dan sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua ialah berbuat baik kepada orang tua. Orang tua ialah orang yang membesarkan dan merawat kita dari kecil hingga besar, sehingga tidak sepantasnya kita melawan atau durhaka kepada orang tua. Yang ketiga ialah perbuatan sekecil apapun akan mendapat balasannya. Jika kita berbuat baik kepada siapapun, maka kita akan mendapatkan kebaikannya, kita akan mendapat kebaikan dan Allah akan membalas kebaikan kita. Begitupun jika kita melakukan perbuatan jahat atau perbuatan dosa, kita akan mendapatkan balasannya juga karena Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Yang keempat yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu merupakan termasuk rukun Islam kedua, sehingga wajib hukumnya kita sebagai seorang muslim itu menunaikan sholat wajib 5 waktu. Yang kelima ialah tidak sombong dan tidak angkuh, karena kita hanya sebagai makhluk biasa. Dan hendaknya kita selalu bersikap sopan dan santun dimanapun kita berada, karena itu menunjukkan akhlak. Akhlak itu adalah hal terpenting dari manusia, baik dalam hal bersosialisasi maupun bermasyarakat. Yang dilihat orang itu yang pertama adalah akhlaknya, bagaimana dia bersikap kepada orang lain, bagaimana dia menghargai, bagaimana dia bersikap kepada orang lain sehingga dia bersikap baik pada orang-orang, dia bersikap ramah dan santun. Menurut saya, moderasi beragama itu penting karena moderasi beragama itu menekankan sikap tengah, yaitu toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Hal itu sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama, menjaga persatuan dan kerukunan antar masyarakat.